Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data yang diampu oleh Bapak Arif Setiawan. Di sini pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan ulang materi Sistem Manajemen Basis Data pada pertemuan kedua. Oke, langsung saja masuk ke materi. Konsep basis data. Basis data menurut Chow adalah sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Sedangkan data itu merupakan fakta atau nilai yang tercatat dan mempresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan proses pengolahan menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya akan membentuk apa yang disebut informasi. Jadi data yang diolah itu yang ada di dalam database itu nanti akan diolah menjadi informasi. Secara konsep, basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan, berelasi dengan tata cara tertentu. Jadi file yang ada dalam database itu mereka berhubungan, berelasi dengan aturan tertentu. Ada aturannya. Secara garis besar, basis data atau database itu merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan atau berelasi antara satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan skema tertentu. Jadi basis data itu dia diorganisasikan dengan aturan tertentu sesuai dengan berbagai language atau SQL. Nah, database itu bersifat integrate dan secara. Integrate itu apa? Integrate itu dia saling data yang ada dalam database itu saling berhubungan, saling berkaitan atau independensi data. Dan besar atau besar itu berbagi data yang sama dalam database dipakai oleh beberapa pengguna secara bersamaan dan waktu yang bersamaan. Jadi contohnya itu misal kita mau beli di toko online di Shopee lah katakan. Kita membeli data membeli Shopee. Nah, dalam waktu yang bersamaan itu ada orang tua kita yang membeli yang sama di toko yang sama. Nah, itu namanya data bersifat set. Dia bisa diakses oleh siapapun pengguna yang berhak untuk mengakses data tersebut. Nah, di bawahnya ini ada skema berbentuk dari database management system. Database management system itu terdiri dari beberapa database. Kemudian dalam database dia memiliki beberapa tabel. Tabel ini saling berelasi satu dengan lainnya. Nah, dalam satu tabel ini ada field dan record atau datanya tadi. Jadi data yang ada dalam tabel itu dia berelasi dengan data dari tabel-tabel yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Dalam basis data ada beberapa katakanlah tabel. File ini tabel. Ada beberapa tabel, diantaranya adalah ada tabel pegawai. Dalam tabel pegawai ada beberapa field atau kolom. Kolom itu salah satunya adalah nama, alamat, tanggal lahir, dan semuanya. Jadi field ini kolom.
dia itu jadi hidup dalam satu. Kemudian record itu datanya. Jadi contohnya di sini ada record pertama, ada 1234 dengan nama Siti Nurhaliza, alamat Jakarta, tanggal lahir 14 Oktober 1980, berdasarkan jam. Itu namanya record. Record ini dimasukkan ke dalam field sesuai dengan data yang ada dalam record. Jadi NIP ini field NIP dengan record 1, 2, 3, 4 ini dia input datanya integer. Jadi setiap field itu dia mempunyai tipe data ada tipenya tertentu, jadi tidak bisa asal memutuskan. Kemudian record nama Siti Nurhaliza dimasukkan ke field nama dengan tipe pasar atau string. Kemudian record data dimasukkan di dalam field alamat dengan tipe data pasar atau string. Kemudian field 14 Oktober, record 14 Oktober 1990 dimasukkan ke field tanggal lahir dengan tipe data tanggal. Kemudian jenis kelamin perempuan atau disebutkan dengan D dimasukkan dalam field jenis kelamin yang berbeda data dan seterusnya sampai record N seperti itu. Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau SMBD. Basis yang kompleks dan disertai dengan teknik dokumentasian dan infrastruktur manipulasinya akan membentuk sistem manajemen basis data. Jadi dapat dengan aturan tertentu dengan manipulasi tertentu yang didokumentasikan dia akan membentuk sistem manajemen basis data. Manipulasi itu apa? Sebenarnya kita mau mengakses dalam database itu, kita itu ada panduannya, bagaimana struktur datanya, sifatnya seperti apa, atau singkatnya DBS adalah database dan cara untuk mengakses. Nah, ini komponen data sistem data. Komponennya ada banyak, mulai dari hardware, software, firmware, data, hardware itu apa aja? Hardware itu ya seperti video, terminal, harddisk. Kemudian fungsinya itu apa? Fungsinya ya bisa komunikasi, bisa server Windows 2000, Linux, kemudian software pengolah data atau DBMS ada beberapa yang populer, ada SQL, kemudian software program aplikasi, ada Visual Studio, Visual Xcode Pro, ada NetBeans juga dengan data. Semua data yang diperlukan dikelola oleh basis data. Kemudian ada Blender, kita gitu. Kan data. Data adalah penting dalam pengelolaan data menggunakan Blender karena beberapa alasan. Yang pertama, sebagai komponen utama atau penting dalam komponen karena data yang ada dalam Blender itu nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi. Jadi itu kenapa itu komponen penting. Yang kedua, menentukan kualitas suatu informasi. Jadi informasi itu dinilai kualitasnya membutuhkan cepat, akurat, dan cepat. Sehingga informasi tidak dia nggak terlalu lama. Informasi dapat dikatakan bernilai jika
pertama mengatasi kerangkapan data dulu kita mencatat data di bagiannya kita mencatat data dengan mencatat data di buku data dan lain-lain. Itu kemungkinan akan terjadi data atau perangkapan data duplikasi data. Nah, dengan hasilnya itu akan teratasi karena di data sendiri tidak mengizinkan ada perangkapan data dengan cara memberi binary key. Jadi binary peran binary key atau data dengan data itu. Kemudian kedua, untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data. Dalam database itu dia ada format tertentu untuk memasukkan data. Contohnya tadi ada tipe data. Kalau tipe datanya integer, dia hanya bisa masukkan angka. Kalau tipe datanya date, dia hanya bisa masukkan tanggal. Kalau tipe datanya time, dia hanya bisa masukkan waktu. Kemudian kalau tipe datanya char atau char, dia akan dia bisa masukkan karakter tertentu dengan jumlah tertentu. Seperti itu. Ya, jadi konsisten kalau masukkan data dalam database itu. Kalau dulu kan kalau masih manual mungkin tidak bisa seperti itu. Kemudian ketiga, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Dulu kalau pakai manual buku seperti itu, kita mau nyari data 2 tahun yang lalu itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena kita harus buka arsip, nyari datanya ada di mana, di cross check benar atau enggak. Tapi dengan adanya database, kita tinggal membuat chart tertentu, kemudian mengaksesnya dan menampilkan. Kemudian yang keempat, menyusun format yang standar dari sebuah data. Nah, di database itu datanya terstandarisasi. Jadi sudah sesuai mau di Indonesia, mau di luar negeri. Kalau database-nya menggunakan SQL ya sama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, penggunaan oleh banyak pemakai, multiple user. Jadi satu database bisa untuk diakses banyak orang, beberapa orang. Kemudian yang keenam, melakukan perlindungan dan pengamanan data security. Dalam database ada prosedur pengamanan data tersendiri, udah diatur dalam suatu sistem. Di sini setiap data hanya bisa diakses atau dimanipulasi oleh pihak yang diberi otoritas. Jadi kalau kita mau input di database itu kan ada form login. Kita mau pakai user apa? Pakai user root atau user yang sudah kita buat sebelumnya dalam membuat database. Jadi ada aksesnya tertentu. Kemudian yang terakhir, menyusun integritas dan independensi data. Basis data merupakan data kompleks yang bisa diintegrasikan, sehingga kita bisa memanipulasinya untuk mendapatkan berbagai bentuk form dan laporan yang kita inginkan. Selanjutnya, abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai atau user mampu menyusun suatu pandangan atau view abstrak dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistem. Dengan basis data dapat merepresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan admin. Contohnya ada dalam diagram tabel berikut level abstraksi data. Ada bagian keuangan, bagian personalia, bagian penjualan. Mereka punya pandangan tersendiri mengenai data yang ada.
Jadi satu data dalam database itu bisa bermakna 3 sesuai dengan pandangan mereka masing-masing. Ada view 1, video, dan view 3. Kemudian naik ada level konseptual, dan terakhir level fisik. Level abstraksi data tersebut bisa memberikan gambaran atau pandangan mengenai arsitektur database management system (DBMS) yang akan menambah pengertian mengenai kebebasan data independence. Kemudian DBMS suatu sistem manajemen basis data atau SMBD, atau bahasa Inggrisnya Database Management System, yaitu berisi kumpulan atau koleksi data yang saling berrelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaat penggunaan DBMS. Yang pertama, untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah yang besar. Big data. Yang kedua, untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan penggunaan dan pengaksesan yang tidak sah. Yang ketiga, memudahkan dalam pengambilan data atau data retrieval. Yang keempat, untuk memudahkan dalam penggunaan atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Tadi yang multiple user. Kemudian keunggulannya apa sih DBMS itu? Yang pertama, praktis. Media penyimpanannya praktis, ukurannya kecil, namun padat informasi. Yang kedua, kecepatan. Kalau pernah request query di MySQL, ketika kita membuat sintak atau perintah untuk select menampilkan, itu kan ada respon waktu berapa lama pengumpulan data itu dilaksanakan. Pasti hasilnya di bawah 1 detik. Seperti itu contohnya kecepatan dalam pengambilan data. Kemudian yang ketiga, mengurangi kejenuhan. Untuk menghindari pekerjaan yang berulang-ulang, monoton yang bisa membosankan. Yang terakhir, kekinian, up to date, yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat, bisa diupdate kapanpun, dimanapun. Database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik antara lain merupakan suatu kumpulan data, interrelated data, yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain dan membentuk kerangkapan data. Kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal. Penambahan data baru, modifikasi, drop, penghapusan, pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sedangkan lingkungan DBMS itu sendiri terdiri dari komponen perangkat lunak seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Nah, ini arsitektur DBMS. Nah, ini aturan atau sintak untuk memanipulasi data. Oke, bahasanya ada DDL dan DML. DDL itu apa? DDL itu Data Definition Language, merupakan suatu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh perintah DDL misalnya create tabel, create index, alter tabel, drop index. Kemudian DML, apa itu DML? Data Manipulation Language, merupakan suatu paket yang membolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dengan DML kita dapat mengambil informasi yang tersimpan, menyisipkan, menghapus, menambahkan, dan lain-lain. Ini ada tipe-tipe DDL.
tiba-tiba DDL, DML. Nah, ini tipe file, tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS dibedakan menjadi yang pertama file induk, master file, kemudian file transaksi, file laporan, file sejarah, dan file backup. Kemudian selanjutnya ada keamanan basis data atau database security. Saat ini sering terjadi kasus pembobolan sistem keamanan komputer baik di perusahaan maupun lembaga yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Hal ini terjadi karena semakin majunya teknologi yang dikuasai oleh seorang atau mungkin karena masih lemahnya sistem keamanan suatu komputer. Pada dasarnya, keamanan sistem dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu keamanan eksternal, keamanan interface, dan keamanan internal. Ya, eksternal itu apa? External security yang menyangkut keamanan komputer dari ancaman kerusakan fisik. Jadi server database itu dilindungi, diproteksi dari akses orang-orang yang tidak diinginkan, entah ditaruh di lantai atas atau diberikan pengamanan yang sangat ketat. Kemudian keamanan interface atau user interface security berkaitan dengan identifikasi user sebelum menggunakan atau mengakses data maupun program dalam suatu komputer. Dan yang terakhir, keamanan internal security, yaitu keamanan yang berkaitan dengan keamanan hardware dan sistem operasi dalam menjaga sekuritas dan integrasi suatu data. Lebih ke menjaga datanya, lebih ke mengatur atau men-setting supaya komputer ini bisa menjaga data yang ada dalam komputer tersebut. Nah, ini ada teknik merancang model basis data. Ada DBMS deduktif, DBMS pakar, semantik, berorientasi objek, relasional universal. Pendekatan paling umum dan banyak digunakan dalam melakukan perancangan model konseptual adalah dengan menggunakan model data relasional yang memiliki dua buah teknik normalisasi dan teknik ERD, Entity Relation Diagram. Teknik normalisasi itu apa? Merupakan sebuah teknik relasi basis data dengan melakukan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi. Apakah terdapat kesulitan dalam menambah atau menginsert, mendelete, update, dan retrieve data pada suatu database. Jika terdapat kesulitan, maka tabel tersebut dipecah atau dibagi lagi menjadi beberapa tabel hingga pemakaian database menjadi optimal. Jadi ada satu tabel, kalau kita akses menambahkan data kok kelihatannya nggak optimal, dipecah database-nya menjadi dipecah tabelnya menjadi dua masih nggak optimal lagi, mau ngupdate kok susah, kita pecah menjadi 3 atau 4 dan seterusnya. Nah, ini syarat untuk dapat melakukan teknik normalisasi data, harus paham tentang konsep field atau atribut kunci dengan ketergantungan fungsi, fungsional dependensi. Setiap file yang memiliki kunci atau key, file berupa satu field yang dapat mewakili record. Seperti yang sudah dijelaskan di awal mengenai struktur dari tabel, ada field, ada record. Key dalam sebuah file yang akan dijadikan sebagai relasi dibedakan menjadi ada 3 key, ada 3 kunci. Kunci primer, primary key,
ini dalam satu tabel primary key ini tidak boleh double, cukup satu PK saja primary key. Kemudian yang kedua ada alternate key. Kunci alternatif merupakan kunci kandidat yang tidak dipakai sebagai primary key. Kemudian ada foreign key, kunci tamu merupakan satu atribut yang melengkapi satu relasi yang menunjukkan ke induknya. Kemudian teknik yang kedua ada teknik EFD, merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. EFD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Karena hal ini relatif kompleks, dengan EFD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. EFD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan data. Pada dasarnya ada 3. Yang pertama entity atau entitas, atribut, dan relation. Ini ada jenis relasi, sistem berorientasi objek, pendekatan berorientasi objek, object-oriented approach, merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara yang diambil dari filsafat dunia nyata yang diterapkan pada teknologi informasi. Merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang suatu baik dari sudut pandang pengguna, pengembang maupun pengelola. Tujuan dari metodologi object oriented adalah sebagai salah satu alternatif mencari solusi dari suatu permasalahan. Metodologi berorientasi objek merupakan perkembangan selanjutnya dari metodologi sebelumnya seperti metodologi prosedural, sekuensial, konkurensi maupun modular. Selanjutnya, keunggulan pendekatan berorientasi objek adalah sebagai berikut. Menuntun pengguna ulang reuse komponen-komponen program sebelumnya, yang menjadi proses pengembangan software dapat dilakukan lebih cepat dan berkualitas tinggi. Mempermudah dalam pemeliharaan karena memiliki struktur yang runtut dan stabil. Lebih mudah diadaptasi dan diskala menjadi sistem yang lebih besar. Nah, konsep karakteristik objek. Konsep dasar tentang object oriented adalah sebagai berikut. Objek merepresentasikan sebuah entitas baik secara fisik, konsep maupun software atau lunak. Kelas adalah definisi abstrak dari sebuah objek di mana dijelaskan bahwa struktur dan kelakuan dari tiap objek yang tergabung dalam suatu kelas. Yang ketiga, atribut merupakan nama-nama properti dari sebuah kelas yang dijelaskan batasan nilainya. Yang keempat, operasi merupakan implementasi dari layanan yang dapat diminta dari sebuah objek kelas yang menentukan tingkah lakunya. Inheritance. Yang kelima, antarmuka. Polymorphis adalah suatu antarmuka yang menutupi bagian-bagian detail di dalamnya. Disebut juga penerapan dari polimorfisme, yaitu kemampuan untuk menyembunyikan banyak detail implementasi yang berbeda-beda dari dan dengan hanya menggunakan sebuah antarmuka atau interface yang sama. Merupakan juga pengembangan konsep dari enkapsulasi. Yang selanjutnya, komponen. Terus ada paket. Paket merupakan mekanisme yang bertujuan umum untuk mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam sebuah grup. Yang terakhir, subsistem merupakan pemodelan elemen yang mempunyai tata bahasa dari paket, seperti dapat
terdiri dari pemodelan elemen yang lain dan sebuah kelas. Keterhubungan menyediakan cara-cara berkomunikasi antar objek. Ada beberapa cara. Keterhubungan atau keterkaitan objek antar objek yaitu asosiasi, asosiasi agregasi, asosiasi komposisi, dependensi, generalisasi, dan realisasi. Dependensi itu apa? Dependensi adalah keterhubungan yang menampilkan keterhubungan antara pengguna dengan penyedia, di mana perubahan spek dari sisi penyedia mempengaruhi pengguna. Generalisasi itu apa? Merupakan keterhubungan yang membuat khusus ataupun umum, di mana elemen-elemen dari elemen yang lebih khusus, subelemen, subtype, atau child, dapat mengganti elemen dari elemen yang lebih umum, misalnya parent. Yang ketiga, realisasi adalah keterhubungan secara tata bahasa antara dua klasifikasi. Suatu klasifikasi berlaku sebagai penghubung, sedangkan lainnya menyetujui untuk membawa. Agregasi adalah bentuk asosiasi khusus yang secara kuat memodelkan seluruh bagian dari asosiasi antara hubungan satu bagian kelas secara keseluruhan dengan bagian tertentu dari kelas lainnya. Kemudian terakhir, komposisi, bentuk keterhubungan agregasi yang lebih kuat lagi kepemilikannya dan mempunyai jangka waktu yang timbul sesuai kebutuhan. Ini karakteristik sistem berorientasi objek atau prinsip dasarnya. Ada abstrak, enkapsulasi, modular, polimorfis, hierarki pewarisan atau inheritance. Abstraksi itu apa? Abstraksi adalah kemampuan manusia untuk mengenali keserupaan antara objek-objek, situasi, atau proses di dunia nyata, serta keputusan untuk berkonsentrasi pada keserupaan tersebut. Pengkapsulan itu apa? Pengkapsulan itu merupakan pengemasan atau pembungkusan beberapa item. Sampai attach. Sudah selesai. Sekian dari saya untuk presentasi sistem manajemen basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.